Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, di hari ini kita biasa melaksanakan pembelajaran biasa di pelajaran Quran Hadis ya. Mudah-mudahan sebelum kita ke materi pelajaran, marilah kita membacakan doa kepada Allah. Mudah-mudahan ada semuanya orang tua kita diberi umur panjang sehat, dan juga adik-adik semuanya mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk doa dimulai kita belajar. Coba sama KM-nya dipimpin untuk membaca doa. Coba KM-nya pimpin dulu doa. Duduk siap sebelum belajar, berdoa dimulai. Ya, sesudah berdoa sekarang Bapak mau mengabsen dulu siapa yang tidak hadir di hari ini. Coba yang pertama, Ai Sarah Nurul Amanah. Alhamdulillah hadir ya. Cecek Hermawan hadir. Tanjung Chelsea hadir. Tanjung Ceprija. Sebelah mana Ceprija? Alhamdulillah hadir. Tanjung Cintawati hadir. Tanjung Desti Asdianti. Iya. Selanjutnya Devi Intan Putri. Alhamdulillah. Dias Herdiansa. Dias Herdiansa hadir kan? Oh, lagi sakit ya, lagi tidak ada. Disti Apriani. Alhamdulillah hadir. Febri Agustin. Alhamdulillah. Lanjut. Riji Maulana. Riji Maulana mana? Hadir. Gilan Kusdian. Ibnu Abdullah. Lanjut Iwan Gustian hadir. Muhammad Alki Aji. Muhammad Saiful Akbar. Muhammad Saiful Akbar tidak ada, lagi sakit ya. Neng Indri. Neng Kulba Mas Kupah hadir. Selanjutnya dilanjut lagi untuk masih kelas 8 ya. Raka Aditya hadir. Rehan Permana hadir. Rezeki Febrian ada. Rezeki tidak hadir. Ripal Ananda Nugraha hadir. Ripal Nugraha
Riki Wandani, Rizky Maulana, Rizky Maulana hadir. Rizwandi ada, Rizwandi ada. Dilanjut Siti Yara hadir. Sophia tidak hadir, lagi sakit ya. Suci Selvianti hadir. Sayyidah Putri Agustin, Sania Aisyah Nur Alifah tidak ada, lagi sakit. Taufik Ramdhani hadir. Tiara Apriliani tidak. Trisnawati ada. Tania Angelina Putri. Terakhir Winda Marlina. Iya, alhamdulillah. Dikarenakan ada beberapa orang yang tidak hadir dikarenakan lagi sakit. Mudah-mudahan yang lagi sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk tujuan pembelajaran di sini kita akan pelajaran hari ini ya. Yang pertama, kalian harus menguasai di bab mad iwan ya, mad iwan dan juga mad zaid dan juga mad alif sukun. Dikarenakan kalau kita tidak menguasai ilmu tajwid, kata Nabi, ruba kholidin wal Qur'an yal'an. Banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran melaknat. Artinya kalau kita membaca Al-Quran salah, maka bukannya Al-Quran menolong kita, tapi Al-Quran menyiksa kita. Makanya ya adik-adik semuanya harus paham, harus bisa, harus menguasai ilmu tajwid. Ya, untuk mungkin kita langsung aja ke materi. Ya, untuk pembelajaran di hari ini, dengarkan, kita sekarang akan belajar melanjutkan pelajaran yang sudah kita lewati. Untuk pertemuan sekarang kita akan belajar yaitu mad iwan. Apa? Mad iwan. Ya, sebelumnya supaya adik-adik dimengerti dan supaya gampang, kita sekarang lihat dulu ke depan ya. Adik-adik lihat ke depan supaya dalam pelajaran kali ini adik-adik cepat dimengerti ya. Sekarang kita akan membahas mad iwan, atau kalau lihat al-madu ya, al-madul iwadu ya, mad iwan. Lihat, kalian harus tahu apa itu yang dinamakan dengan mad iwan. Ada mad iwan menurut lughat atau menurut istilah, atau mad iwan menurut bahasa. Menurut bahasa artinya mad iwan menurut umum. Dilihat dari bahasa. Kalau kita dari kampung apa, berarti menurut bahasa kampung tersebut. Di sini ada yang dinamakan mad iwan. Kalau mad iwan menurut umum ya, itu artinya mad, apa artinya? Panjang. Kalau iwan artinya pengganti. Ini menurut bahasa
umum. Jadi kalau menurut bahasa umum mat iwat itu artinya mat panjang, kalau iwat artinya pengganti. Kalau menurut istilah apa itu istilah? Yang namanya istilah itu menurut ilmu tajwid atau menurut ilmu agama kita itu istilah takrib atau definisi menurut istilah. Kalau umum yang dinamakan dengan lugat. Lugat. Jadi matiwan menurut lugat dan matiwan menurut istilah. Kalau menurut istilah matiwan itu adalah bacaan yang dibaca panjang, bacaan yang dibaca panjang, ya dengarkan, sebagai yang dinamakan matiwan menurut istilah itu bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti fathatain yang diikuti alif karena dibaca Nah, lihat. Jadi yang namanya mad iwan menurut istilah itu adalah bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti dari fathatain yang diikuti alif karena dibaca waqaf atau berhenti. Sekarang yang kalian harus tahu lagi cara membacanya mad iwan berapa harokat. Ya, di sini cara membacanya. Ya. Ini pengertian dari mad iwan. Menurut lughat atau menurut umum panjang mad artinya panjang, iwan artinya pengganti. Kalau mad iwan
menurut istilah adalah bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti dari fathah yang diikuti alif karena dibaca waw. Jadi penjelasannya gini. Jadi bila mana adik-adik bertemu di dalam Al-Quran ada yang dinamakan fathatain. Fathatain itu bila mana ini kan baris dalam Al-Quran semuanya ada tiga. Yang pertama baris dalam Al-Quran itu yang dinamakan dengan fathah, ya, baris dalam Al-Quran. Baris dalam Al-Quran tiga. Yang pertama yang dinamakan dengan baris fathah. Yang kedua kasroh. Yang ketiga doma. Lihat. Sekarang fathah ini lihat kalau di dalam Al-Quran di sini, ya contohnya huruf ba. Berarti kalau memakai baris fathah dibaca menjadi apa? Ba. Kalau kasroh dibacanya menjadi bi. Kalau doma dibacanya menjadi bu. Satu lagi, baris fathah dibaca ba. Baris kasroh dibaca bi. Baris doma dibaca bu. Sekarang kalau ada fathahnya menjadi dua, lihat double. Ini bukan lagi fathah awal tetapi jadi fathatain. Kasroh tain, doma tain, atau dinamakan dengan tanwin atau dinamakan dengan fathatain. Jadi bila mana adik-adik bertemu dalam Al-Quran ada fathatain atau ada tanwin fathah, berhenti waqaf, ya, berhenti cara membacanya, tidak boleh dibaca a, tetapi harus dibaca panjang. Berapa harokat tadi? Berapa harokat cara membacanya? Madiwan satu alif atau dua harokat. Iya. Udah ada paham? Satu lagi, apa yang dinamakan dengan madiwan menurut lughat? Madiwan menurut lughat, mana artinya? Iwan artinya bintang. Sekarang madiwan menurut istilah coba dibaca apa tadi? Bacaan yang dibaca panjang Iya. Dikarenakan dibaca waqaf. Sekarang kita lihat contoh supaya lebih dimengerti. Coba. Sekarang tinggal kita melihat contoh dari Iwan. Lihat sini. Contoh yang kalian sering dibaca dalam Al-Quran, mungkin dari surat surat Al-Adiyah, ya, surat Al-Adiyah. Lihat.
Ya, lihat. Supaya dia ada lebih jelas, lebih dimengerti, sekarang kita lihat contoh. Ya, lihat sini. Tadi yang dinamakan mad iwad itu menurut lugot, menurut umum adalah mad panjang, iwad pengganti. Pengganti apa? Pengganti dari tanwin. Lihat sini. Wal adiyati dhabha. Coba dibaca bersama. Wal adiyati dhabha. Ya, berarti yang menjadi contoh di sini adalah ayat atau kalimat dhabha. Jadi bila mana kita bertemu dalam Al-Quran, bertemu dengan fathatain atau tanwin fathah, bila mana berhenti atau waqaf, cara membacanya harus dibaca panjang. Tidak boleh dibaca gini. Wal adiyati dhabhan. Tidak boleh. Dikarenakan ini adalah mad iwad, tapi dibacanya wal adiyati dhabha. Panjangnya mad iwad adalah satu alif. Ya, berapa alif? Satu alif itu berapa harokat? Dua harokat. Ya. Mengerti? Coba ayat yang kedua. Lagi-lagi coba dibaca ayat yang kedua bersama kamu dulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba yang kedua dibaca. Ya, satu lagi yang keras semuanya. Yang menjadi mad iwadnya yaitu ayat atau lafaz qadaha, dikarenakan ada fathatain berhenti atau waqaf. Coba sekarang perempuan yang membaca bersama kamu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mughirati subha. Ya, di sininya tidak boleh dibaca panjang. Al-Mughirati subha. Ayo, coba satu lagi. Al-Mughirati subha. Ya, Bapak mau tanya, kalimat manakah yang dinamakan dengan mad iwad? Kalimat mana? Iya, kalimat subha. Kenapa kalimat subha dinamakan mad iwad? Dikarenakan fathain berhenti. Coba sekarang dilanjut untuk sesi pertanyaan. Ya, coba dari perempuan dulu. Coba yang mau bertanya siapa? Iya. Iya, dengarkan. Pertanyaan dari perempuan, apa yang dinamakan dengan harokat? Ya, adik-adik harus tahu apa itu harokat, dikarenakan dalam baca Al-Quran itu ada yang dinamakan dengan harokat. Sebelumnya supaya semangat, tepuk semangat. Sebelum satu lagi supaya Bapak menjelaskan harokatnya semuanya
ceria supaya tidak ngantuk. Coba tepuk ceria. Oke, ya sekarang adik-adik udah semangat, udah ceria. Sekarang tinggal mendengarkan penjelasan dari pertanyaan perempuan tadi yang dinamakan harokat. Menurut ilmu tadi, yaitu gerakan, pukulan atau irama. Satu lagi, yang dinamakan dengan harokat adalah irama, pukulan atau gerak. Coba lihat di sini. Coba Bapak ngetuk berarti berapa harokat? Lihat. Berapa harokat? Jadi satu ketuk itu satu harokat. Jadi yang dinamakan dengan harokat itu ketukan, gerakan atau kiram. Katanya kalau kita lagi berjalan, satu, dua, berarti dua gerakan atau dua harokat. Ya, dimengerti yang dinamakan harokat? Iya. Sekarang dari laki-laki, coba yang mau bertanya siapa? Iya. Siapa namanya? Alpi. Alpi mau bertanya apa? Mat terbagi berapa bagian? Iya, lihat. Adik-adik tadi sudah mempelajari mat iwan. Pertanyaan dari laki-laki, mat itu terbagi berapa bagi? Coba di sini ada yang udah tahu belum? Mat ada berapa? Ada yang tahu? Mat itu terbagi ya. Mat terbagi dua bagi. Yang pertama mat asli. Yang kedua mat par'i. Ya, mat apa? Par'i. Mat asli disebut juga mat tabi'i. Kalau mat par'i artinya par'i itu adalah cabang. Ya, par'i itu adalah cabang. Dari cabangnya mat semuanya ada 13. Contohnya mat wajib, lazim, mat iwa, dan seterusnya. Itu berarti mat iwa termasuk mat apa? Mat par. Ingat tadi mengerti pertanyaan dari laki-laki? Jadi mat terbagi berapa bagian? Dua. Pertama mat asli, dua mat par. Yang dinamakan mat asli adalah mat pokok ya. Yang termasuk mat asli itu mat tabi'i. Mat par'i artinya cabang. Ya, ngerti semuanya? Nah, kalau udah mengerti, Bapak sekarang meminta untuk membuat kelompok mencari dalam Al-Quran contoh dari mat iwan. Ya, Bapak bikin kelompok 5 orang. Coba dari kelompok sini sampai di belakang. Ini laki-laki dibikin berapa kelompok? 1. Yang tadi udah di berapa kelompok tadi? Ya, coba sekarang bikin dulu kelompoknya. Coba bikin kelompok. Untuk laki-laki membuat kelompok dulu. Ya. Oh iya, siap. Ada berapa contoh mat iwan? Oleh adik-adik semuanya ditulis yang termasuk mat iwannya. Ya. Surat An-Nazi'at
iwan dari surat An-Nazi'at. Dari surat An-Nazi'at ada berapa contoh, ada berapa yang termasuk contoh matiu. Coba dibuka buku dan mulanya. Kalau sudah ditulis di buku, kalau sudah ditulis, entar ketua kelompoknya dikumpulkan ke depan. Cukup satu buku aja atau semuanya mau nulis gak apa-apa, atau cukup di satu buku aja gak apa-apa. Yang lain berarti lihat Quran, yang lain tulis. Coba mad iwan dari surah An-Nazi'at. Udah semuanya? Lihat dulu surat An-Nazi'at. Ya. Udah ketemu surat An-Nazi'atnya? Kalau udah ketemu, kalian menulis contoh mad iwan. Ditulis di dalam buku. Ditulis dalam buku surat An-Nazi'at contohnya mad iwan. Udah semuanya? Coba Bapak mau minta satu kelompok, satu orang maju ke depan dan juga coba ditulis satu ayat oleh ketua kelompoknya dan juga coba diterangkan pada teman-teman. Dari kelompok satu dipersilakan untuk ke depan. Yang lainnya coba didengarkan. Ini untuk kelompok satu. Nah, untuk menerangkan iwan ya. Ya, coba sekarang diterangkan pada teman-teman. Ya, dikarenakan di hadapan saya di akhir ayat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Selanjutnya kelompok dua dipersilakan untuk maju ke depan. Ya, kelompok dua untuk menerangkan dan juga menulis contoh mad iwan. Ya, lihat dari sini. Yang besar, yang besar. Ya. Yang lain dengarkan dan lihat ke depan. Ya, lihat. Ya, mana yang menjadi contoh mad iwannya coba diterangkan pada adik-adik, pada teman-teman adik. Iya, bagaimana? Ini dimengerti dari kelompok dua? Iya, tulisannya kelompok dua yang sudah memberi contoh mad iwan. Dilanjut di kelompok tiga dipersilakan untuk maju ke depan. Ya, coba sekarang tulis ayat
Yang lain dengarkan, tidak boleh ada yang lirik depan, lirik belakang ya. Ke depan semuanya. Ya, lihat sini. Iya, coba sekarang diterangkan kepada teman-teman. Ya, iya. Warna syitotinan. Oh, iya kegunaan untuk kelompok 3. Berarti tinggal berapa kelompok lagi? 3. Sekarang dilanjut kelompok 4 ke depan. So, kelompok 4. Kelompok 4 maju ke depan. Ya. So, dipersilakan untuk menulis jadi ya. 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 Oh di sini nggak apa-apa, di sini aja. Ya. Iya, ini kelompok 4 ya. Ini contohnya mihada. Coba diterangkan. Udah? Iya, terus jangan untuk kelompok 5. Dipersilakan untuk maju ke depan. Lihat semuanya ke depan. Ini dari kelompok 5 akan memberikan contoh iwan. Ya, yang sebentar aja. Oh. Ya, lihat ke depan ya. Iya, coba ini kelompok 5 alam dan alil al-mu'miha. Nah, ini benar Pak Iwan bukan? Benar, kemudian arahan terakhir dari kelompok 6. Persilakan untuk kelompok 6. Sudah ditulis, coba diterangkan pada rekan-rekan kalian. Iya.
Berarti coba ini dibaca dulu. Iya, berarti ini surat apa? Surat An-Naba. Coba dijelaskan kenapa ini libasa disebut badiwan? Iya, dikarenakan batatain diwakofkan. Iya, mudah-mudahan untuk alhamdulillah berarti adik-adik semuanya dari kelompok 1 sampai kelompok 6 udah dimengerti semuanya. Mudah-mudahan untuk hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Mungkin untuk pertemuan di hari ini pelajaran ke Kurdis ya sudah selesai. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di hari yang lainnya di minggu depan. Untuk pelajaran Quran hari dari Bapak sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Quran, coba dipimpin doa sama time-nya untuk doa dulu. Sebelum mulai doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.